Oke, assalamualaikum sahabatku di mana saya berada. Nah, teman-teman rekan-rekan yang di kelas kami ini. Nah, sekarang kita akan berbagi nih tips memilih template yang benar, yang bagus, responsif sehingga nanti hasil dari artikel kita itu cepat terindeks teman-teman. Ini jangan sampai sembarang memilih ya dari templatenya, apalagi kalau templatenya agak ribet ya, tampilannya amburadul itu susah. Nah, sekarang seperti apa sih, bagaimana cara memilihnya? Silakan teman ya. Contoh di sini nih. Nah, kita lihat di sini, ini kebetulan blog yang kita berbuat ya. Kita lihat templatenya nih. Ini kan templatenya bawaan blogger ya. Nah, kita akan sekaligus juga bagaimana cara menggantinya dan memilih template yang responsif. Nah, silakan teman-teman, sudah kami siapin di member area. Silakan diambil saja. Template di sana lengkap banget sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada template berita, template dari Mas Sugeng, ya, template dari yang Viomek di sana banyak sekali ya. Nah, templatenya nih, ini kan belum ada temennya. Ini kan bawaan dari blogger. Nah, contoh template di sini yang agak ribet. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, ini template ribet nih. Ini kan banyak menunya nih. Nah, ini banyak menunya ya. Kemudian kita lihat di sini kadang-kadang banyak sekali yang belum diisi. Nah, ini nih ya. Ini nih belum banyak menunya. Kan tidak mungkin kita isi. Nah, template yang simple aja. Contoh kayak gini nih. Yang kayak ini nih ya, kayak situs guru yes.com. Kenapa di simple? Pertama, jadi dia hanya menampilkan beberapa item saja. Pertama dari last post ya, postingan terakhir. Kemudian paling banyak dicari ini juga nih ya, kita bisa tampilin nih ya. Kita hanya nampilin hanya 6 ekor saja boleh, 5 ekor juga boleh, nanti bisa kita atur. Kemudian labelnya, silakan ditampilin labelnya. Kemudian yang kedua followernya, ini followernya berapa nih, 200-an teman ya. Nah, baru di history histatnya ya, yang online berapa. Nah, ini penting juga. Nah, cukup yang ini aja kita tampilin, tidak perlu sebanyaknya, tidak perlu nampilin kayak profil ya, profil blogger, tidak perlu itu. Beberapa sederhana sehingga nanti Google melihatnya, oh ini responsif nih, simple, sederhana, tapi menjawab kebutuhan para user. Nah, baru kita tampilin di sini menu about, prepaid policy, dan disclaimer semuanya. Oke teman ya. Oke ini nih. Nah, sekarang nih cara kita untuk memilih template-nya seperti apa Mas. Oke, kita perhatikan ya. Nah, silakan, ini blog baru kita. Cara ganti template-nya seperti ini. Silakan pilih yang menu tema. Nah, kemudian pilih yang penyesuaian, lalu pilih yang pulihkan, kemudian tekan upload. Nah, silakan cari template yang teman-teman sudah unduh di member area ya, silakan dipilih di situ. Nah, coba di sini misalkan sudah kita unduh nih, kita pilih di blogger, kemudian kita pilih yang template. Nah, di sini banyak sekali nih. Saya misalkan pilih template yang mana nih, misalkan yang ini atau yang ini. Saya pilih yang yellow atau yang red. Saya coba yang pink ya. Saya suka warna hijau, maunya putih, silakan ya. Saya coba pakai yang warna red saja. Oke, warna red saya pilih. Saya tekan open. Nah, ini sedang pemulihan nih, sedang proses nih. Ya, tergantung koneksi internet dan kualitas dari template itu sendiri. Kalau dia banyak, maka dia akan lama. Oke, pemulihan tema kita tunggu sebentar. Nah, lihat ya. Jadi ini kan belum kita ubah nih. Nanti kita lihat ya setelah dia selesai. Oke, tema pemulihan sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat nih blog kita ya. Kita lihat ini yang belum kita ubah. Sekarang kita coba refresh. Kita lihat. Maka tuh, dia sudah berubah. Ya, jadi sudah berubah, jadi sudah kelihatan oke. Ada kayak gini-gininya. Nah, kemudian perlu kita hapus. Ini perlu kita hapus nih, yang pengenalan saya kita hapus, ini kita hapus. Cara ngapusnya kayak gini. Ya, tema sudah terganti. Cara ngapusnya pilih tata letak. Kemudian teman-teman beralih ke tata letak, dan di sini kita hapus saja. Nah, ini kan sudah tertata nih. Nah, ini kan misalkan kayak tadi apa namanya? Yang tadi ya, pengenalan saya nih, nah penyalahgunaan nih. Nah, ini bisa kita hapus nih. Kita hapus ya. Hapus tadi apalagi profile ya. Pengenalan saya nih. Nah, kita hapus ya. Nah, maka dia akan terhapus. Nah, kita lihat ya, maka ini dia akan ada. Kita coba refresh. Nah, maka dia akan hilang teman-teman ya. Akan hilang seperti itu. Nah, kita juga bisa mengganti yang lainnya ya. Kita coba ulang ya. Ganti, pilih tema, kemudian pilih penyesuaian, kemudian pilih pulihan, pilih upload, lalu kita pilih tema yang sudah kita unduh. Misalkan saya pakai yang Viomek yang ini, saya biasa pakai Viomek. Jadi teman-teman saya saranin pakai Viomek saja ya. Viomek berapapun tipenya, silahkan dipilih saja. Oke, nah di Viomek yang saya pakai di Gures itu Viomek yang ini ya, yang Viomek 3.1 ya, 3.1.2 itu bisa kita pakai. Oke, sudah selesai nih. Kita coba lihat ya. Nah, maka akan berubah nih. Kita lihat. Nah, akan berubah teman-teman ya. Nah, dia nih ya, akan berubah seperti ini. Nah, tinggal kita isi nih menunya nih. Nah, cara ngisinya
teman-teman tinggal ini ya, cara ngisi seperti ini. Saya perhatikan ya, cara ngisinya, cara mengganti yang ini nih, ya, cara mengganti menu-menu ini. Nah, cara gini, ini kan perlu kita hapus ini testimonial ini nih. Cara ngapusnya sama seperti tadi, di letak. Nah, kemudian kita geser ke sini. Nah, ini banyak sekali nih. Nah, silakan kita hapus ya satu-satu ya. Ini kan udah penting teman ya, udah penting. Nah, kita hapus nih. Nah, ini kali ini bawaan dari template yang pertama kita install tadi ya. Ini yang bawaan dari itu. Oke. Nah, begitu seterusnya tinggal kita hapus. Nah, sekarang bagaimana cara Mas cara ngeditnya? Misalkan kayak tadi nih. Ini saya mau kasih menu di sini kayak Mas, misalkan RPV SD, RPV SMA, SMP, SMK. Nah, kemudian di sini apa misalkan sesuai kebutuhan ya. Cuman saya kasih perwakilan saja satu ya. Nah, caranya gini. Nah, silakan teman-teman pilih ke tema. Kemudian pilih yang edit HTML. Nah, kita ke HTML-nya. Nah, nanti teman-teman, kalau dulu dia bisa kita Ctrl F di keyboard seperti ini. Mau tulis ini misalkan menu ya. Nah, dulu dia bisa, tapi sekarang karena di update versinya sama Blogger tidak bisa teman-teman ya. Nah, jadi harus kita cari manual. Cari manualnya gimana? Dia biasa berada paling bawah. Ya. Oke, kita geser paling bawah. Cari aja. Ya, cari aja, geser ke bawah. Nah, ini displaynya. Nah, ini temen nih. Nah, ini dia nih. Ya, dia berada di 208 ya. 20867 di menu navigasi. Nah, misalkan tadi kan menu ya. Kita misalkan di sini tulis di sini tadi misalkan contoh saja ya. RPP SD. Oh, saya fokus di menu RPP SD. Ini juga RPP SMP. Ini contoh saja ya. Silahkan disesuaikan sesuai dengan di masing-masing. Di sini RPP SMA. Nah, kemudian di sini ada menu dan submenu ya. Nah, submenu ini contoh kayak gini. Misalkan di sini ada misalkan soal nih. Nah, soal ya. Soal-soal. Di sini di submenunya kita tulis soal-soal, misalkan di sini SD. Nah, kemudian di sini misalkan SMP atau di sini SMA atau seterusnya, bisa kita tambah kayak soal CPNS, soal P3K juga bisa teman ya, silahkan ditulis. Nah, baru nanti link URL-nya di sini di pagar ini. Link URL ini kita masukkan, teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi kebutuhan kedua nih. Oh, di sini misalkan saya bahas di sini misalkan tentang apa namanya silabus ya. Silabus di sini Mas, saya mau tulis silabus. Oke, di sini saya tulis misalkan silabus SD. Kemudian di sini SMP, di sini silabusnya lagi SMA. Di sini silabusnya lagi SMK misalkan. Nah, teman-teman ya. Nah, setelah kita ubah seperti ini, maka dia otomatis yang menu ini akan dia berubah. Ya, ini cara ngubahnya teman ya. Nah, setelah kita coba ya. Kita coba langsung simpen nih. Kita simpen. Oke, dengan simpennya dengan menekan yang ini. Ya, tekan simpan. Kita tunggu maka dia akan tersimpan. Dan setelah kita simpan dan kita refresh di sini, kita tunggu dulu. Ini sedang proses, maka dia akan berubah. Nah, itu cara ngubahnya teman ya. Jadi harus manual. Nah, sudah berubah, sekarang kita coba refresh ya. Kita refresh, kita lihat, maka dia akan berubah di sini. Nah, sudah berubah tuh. RPP SD, SMP, soal-soalnya, SD, SMP, kemudian silabusnya, nah berubah nih. Ketika orang klik ini, maka dia akan mengarah ke sana, ke artikel yang memang kita spesialkan pada menu yang ada di homepage ini teman ya. Nah, itu teman-teman caranya. Jadi sangat simple, gampang dan mudah sekali teman ya. Oke, itu dia, semoga bermanfaat. Inilah cara kita untuk memilih template yang responsif. Silahkan pakai yang Viomax karena dia sudah teruji. Saya juga pakai itu dari dulu, dan biasanya kalau masalah saat pengajuan itu lebih cepat dia di approach teman-teman ya, saat pengajuan daftar Google AdSense-nya. Semoga bermanfaat. Silahkan diperhatikan dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Dan silahkan ketika ada hal yang masih belum dibingungkan di sini, silahkan langsung tanyakan di grup support kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.